Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke 38 di dalam babus sabr. Hadis kita kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aq, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam, yaitu panas. Faqultu, aku pun bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan. Sungguhnya engkau mengalami wa'ak, maghsul humma, panas yang sangat, panas yang berat. Wa qila al-humma, ada juga yang mengatakan bahwa wa'ak itu panas biasa. Kan tapi di sini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan. Sungguhnya engkau ini mengalami demam yang sangat berat ya Rasulullah. Alangkah beratnya demam yang engkau alami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal. Ya. Ajal itu maksudnya adalah jawabu mislu na'am. Sebuah jawaban itu sama seperti na'am. Maksudnya adalah iya. Qala Akhfash, berkata Al-Akhfash, illa annahu ahsanu min na'ami min tasdiq. Ya. Melainkan ajal itu penempatannya dia lebih bagus ditempatkan ketika untuk membenarkan sebuah pernyataan ajal. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguhnya engkau mengalami demam yang sangat berat. Jadi kemudian Nabi SAW menjawab, ajal, betul. Ya. Jadi untuk membenarkan kalimat ajal itu untuk membenarkan. Adapun na'am, wa na'am ahsanu minhu fil istifham. Adapun jawaban dengan menggunakan kata na'am itu lebih bagus dipakai pada saat menjawab sebuah pertanyaan. Ya. Kalau ajal itu dipakai membenarkan sebuah pertanyaan, kalau na'am itu dipakai saat menjawab sebuah pertanyaan. Jadi di sini Nabi SAW
menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau membenarkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan beliau mengatakan ajal, betul. Kemudian kata Nabi SAW, inni u'ak, sesungguhnya aku ini u'ak, mengalami demam, kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana demamnya dua orang dari kalian. Jadi Nabi SAW, ya, itu kalau demam atau penyakit-penyakit yang lainnya, itu beliau mengalami 2 kali lipat penyakit dari orang yang biasa seperti kita. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, zalika anna laka ajrain, apakah dengan sebab demikian engkau pun memperoleh 2 pahala? Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, ajal, betul. Zalika kazalik, demikianlah, kata Nabi SAW. Ya. Memang seperti itu. Ya. Saya mendapatkan ujian berupa penyakit demam itu 2 kali lipat, ya, dari kalian. Begitu juga saya mendapatkan pahala 2 kali lipat dibanding kalian. Kemudian kata Nabi SAW, ma min muslimin yusibuhu adza, tidak ada seorang muslim pun yusibuhu adza, yang ditimpa adza, sesuatu yang tidak dia inginkan, atau suatu penyakit, syaukatun fama fauqaha, sampai duri atau yang di atas dari duri, illa kaffarallahu biha min sayyi'atih, kecuali itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menghapus kesalahan-kesalahan seorang muslim. Wa huttat anhu dzunubuh, dan dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa seorang muslim, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana, ya, gugurnya, ya, daun dari pohon. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Di dalam hadis yang lain, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz atau dengan redaksi yang sama tapi dari sahabat yang berbeda, disebutkan dari Atha bin Yasar, anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, redaksinya sama, ya, hanya ada beda beberapa kata atau beberapa kalimat, ya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Atha bin Yasar, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mau'uqun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam. Alaihi qatifatun, ya. Wa wada'a yadahu 'alaiha. Ya. Pada saat Nabi SAW dalam keadaan sakit demam tersebut, beliau memakai qatifah, sejenis selimut. Wa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut yang Nabi SAW pakai, ya, tatkala itu. Fawajada hararataha fawqal qatifati, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, mendapati panasnya, ya, sakit demam yang diderita oleh Nabi SAW itu
sampai di atas selimut yang beliau pakai pada saat itu. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummak ya Rasulullah." Ya Rasulullah, alangkah panasnya atau alangkah beratnya panas yang engkau derita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna kadzalika yushaddadu alainal bala." Demikianlah dilipat gandakan atau diberatkan bagi kami musibah atau ujian atau berupa penyakit, wa yudha'afu lanal ajr. Demikian pula dilipat gandakan bagi kami pahala. Ketika kami mendapat penyakit yang dilipat gandakan, begitu pula dengan pahala begitupun dilipat gandakan, kata Nabi SAW. Summa qala, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Siapakah di antara manusia-manusia itu yang paling berat ujiannya? Qala, maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya. Yang pertama, yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para nabi dan rasul. Qala summa man? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Al-ulama. Nabi SAW menjawab, al-ulama. Qala summa man? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa salihun. Kemudian orang-orang soleh, kata Nabi SAW. Kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ah yalbasuha. Adalah salah seorang dari mereka diuji dengan kefakiran sampai-sampai tidak ada yang dia pakai kecuali hanya satu kain yang dipakai di tubuhnya. Wa yubtala bil qummal. Kemudian ada juga di antara mereka yang diuji dengan sejenis kutu, sejenis penyakit, hatta taqtuluh, sampai-sampai penyakit itu membunuh mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini meskipun dengan redaksi yang berbeda mengajarkan kepada kita bahwasanya seluruh apa yang menimpa seorang muslim itu berupa penyakit dan sesuatu yang tidak diingininya itu adalah menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Karena para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak melakukan dosa. Bahkan setiap hari melakukan dosa. Sebenarnya tatkala kita melakukan dosa, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang kita jarang beristighfar, mungkin karena lupa atau mungkin karena kesibukan yang lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kita dari dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala memiliki cara yang lain, ya. Berupa apa? Berupa memberikan musibah kepada kita, sehingga dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-38 ini, diantaranya adalah yang pertama, husul as-sawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabri. Pahala itu akan diperoleh, ya,
sesuai dengan tingkat ya, musibah atau bala yang diperoleh oleh seseorang ya. Dengan syarat dia bersabar atas musibah itu, atas bala itu ya. Oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, inna 'izamil jaza ma'a 'izamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, suatu kaum ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ujian. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, yang menerima akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka baginya juga keridhaan. Wa man sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang marah, ya, tidak menerima ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sakhat, berupa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita yakini bahwasanya ya, semakin besar ujian kita, maka ya, semakin besar pula pahala yang akan kita peroleh ya, dengan syarat kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu asyaddukum bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah, yang pertama adalah para nabi. Para nabi. Dalam hadis itu dikatakan summal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawah para nabi, di bawah para nabi. Ya. Setiap orang itu diuji dengan berdasarkan tingkat keimanannya. Semakin besar keimanan seorang, semakin besar pula ujiannya. Semakin turun atau semakin mengecil keimanan seorang, maka semakin kecil pula ujian yang ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddukum bala'an al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, li'annahum makhsusuna bikamalis sabri wa sihhatil ihtisab. Karena mereka para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang dikhususkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kesabaran mereka dan kesempurnaan ihtisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna Allah taala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Karena ya, kenapa para nabi dan rasul juga adalah orang yang paling berat ujiannya, karena mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, uswatan linnas, dan contoh yang diikuti oleh manusia. Oleh sebab itu ya, tatkala seorang ditimpa musibah, hendaknya mereka melihat kepada musibah-musibah yang menimpa para nabi dan rasul ya. Dengan demikian ya, dia akan melihat bahwa ada orang yang lebih besar musibahnya dari musibah yang menimpa mereka. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke 39. Hadis yang ke-39 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki untuknya kebaikan, yusib minhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya musibah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadis ini adalah
hadis yang mutlak, lapasnya umum. Allah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya musibah atau memberikan ujian kepadanya. Ya. Hadis ini lapasnya adalah mutlak umum, ya. Akan tetapi hadis ini diikat oleh hadis-hadis yang lain. Contoh saja pengikatnya adalah hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Ya. Oleh sebab itu, orang yang dimaksudkan di dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan tatkala menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah akan memberikannya ujian, ya. Yang dimaksud orang tersebut adalah tentunya bagi orang yang bersabar dan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ketika ditimpa musibah kemudian dia mengeluh, tidak bersabar, ya, bahkan memprotes Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dia masuk di dalam hadis ini. Meskipun lapasnya hadis ini lapas yang mutlak, yang umum. Ya. Jadi di sini para ulama mempersyaratkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah itu, ya, dengan syarat dia bersabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah orang-orang yang tidak beriman itu mereka pun ditimpa musibah, ya. Bahkan mereka ditimpa musibah dengan musibah yang sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap di dalam kekufuran mereka atau di dalam ketidakberimanan mereka. Sampai dia mati bahkan. Ya. Oleh sebab itu, jika kita tarik hadis ini, ya, ke lapas yang mutlak, ke lapas yang umum, niscaya masuk juga orang-orang yang tidak beriman ini. Ya. Oleh sebab itu, para ulama, ya, memuqayyadkan, mengikat hadis ini dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang pernah kita baca. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa musibah dunia itu bagi seorang mukmin yang bersabar dan ihtisab itu baik bagi mereka, ya? Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, jika dia menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya, dia akan timpakan kepadanya musibah, ya. Kenapa dia baik? Karena sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita baca, ya, dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu, ya, selama seorang hamba bersabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Tentunya ini adalah keutamaan yang sangat baik, ya. Dan musibah dunia, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika dibandingkan dengan musibah alam kubur misalnya atau musibah akhirat, maka sungguh musibah dunia itu lebih ringan jika dibandingkan dengan dua musibah ini. Karena musibah dunia seberat apapun dia, ya, dirasakan oleh seorang yang tertimpa musibah, seiring dengan berjalannya waktu, maka musibah-musibah itu semakin hari semakin mengecil, bahkan sampai dia akan lupa dengan musibah itu. Padahal dia pernah mengalami, akan tapi dia karena seiring berjalannya waktu, musibah itu menjadi hilang. Ya. Berbeda halnya dengan musibah yang ada misalnya di alam kubur. Musibahnya lebih besar lagi jika dibandingkan dengan musibah dunia, dan apalagi musibah yang ada di akhirat nanti. Oleh sebab itu, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala
timpakan kepadanya musibah. Agar apa? Agar Allah SWT membersihkan hamba itu dari dosa-dosa, sehingga dia tidak memperoleh musibah lagi nanti di alam kubur atau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan semoga kita pada suatu hari nanti jika mendapat musibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita kuat menghadapinya, ya, disertai dengan kesabaran yang kokoh dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.